Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya itu kami ucapkan terima kasih pertama-tama kepada dosen pengampu Ibu Dr. Dona Sampaleng MPDK yang masih memberikan kesempatan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama dari Dikita Pesik, Vinci Komtul, dan Stefanus Poluan. Dan sebelum masuk pada pembahasan, saya akan membacakan latar belakang dari makalah kelompok kami. Dalam dunia pendidikan, administrasi sangat diperlukan di dalam proses suatu organisasi atau lembaga. Tidak ada lembaga yang lengkap dengan sendirinya, karena administrasi yang efektif membuat sistem produktif dan efisien dalam melanjutkan pekerjaan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu menyadari adanya pergeseran dinamika internal atau perkembangan dan perubahan peran dan tuntutan eksternal yang semakin berkembang. Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kita lihat dulu pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan ministrare sama dengan to save atau to conduct yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berikutnya ada pengertian lembaga. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Lembaga merupakan sesuatu yang identik dengan tujuan sosialnya dan cenderung bersifat permanen. Dan berikut ada pengertian dari institusi. Institusi merupakan suatu organisasi yang ada dan pendiriannya atas dasar tujuan yang nantinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kebanyakan institusi yang berdiri dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pada kalangan umum. Berikutnya ada pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang berorientasi pada pendidikan, tempat belajar dan mengajar di mana anggotanya dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi di suatu bidang. Dengan adanya interaksi dari para anggotanya, juga kemudian membuat anggota yang tergabung di dalam lembaga itu menjadi lebih baik lagi. Dan berikut ada pengertian institusi pendidikan. Yang dimaksud institusi pendidikan adalah sebuah lembaga, badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar, atau pelatihan. Dan pada saat ini kita akan masuk pada komponen-komponen administrasi pendidikan secara garis besar. Objek dan sasaran administrasi lembaga pendidikan. Objek dan sasaran administrasi lembaga pendidikan adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Objek dan sasaran merupakan fokus tindakan di samping hal-hal yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat diwujudkan juga
harus dapat menyatakan alokasi anggaran dan sumber-sumber yang akan mendukung pelaksanaannya. Objek dan sasaran yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek. Untuk selanjutnya, keberhasilan organisasi atau lembaga diukur dengan menyesuaikan jangka panjang. Nah, dan pada saat ini kita masuk pada komponen-komponen administrasi. Yang pertama, administrasi personel sekolah. Nah, dalam berlangsungnya kegiatan sekolah, unsur manusia merupakan unsur penting karena kelancaran jalannya pelaksanaan program sekolah sangat ditentukan oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Administrasi personel sekolah adalah segenap proses penataan personel sekolah. Administrasi personalia mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai. Dan berikutnya ada administrasi kurikulum. Kurikulum dalam arti yang luas ialah yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah. Kurikulum berpengaruh penting terhadap maju mundurnya pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor-faktor yang mendasarinya. Administrasi kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Kegiatan pelaksanaan dan pembinaan kurikulum adalah mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Dan yang berikut ada administrasi sarana dan prasarana. Nah, secara etimologi, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan prasarana adalah alat yang langsung dalam mencapai tujuan. Dan yang berikutnya, administrasi keuangan dan pembiayaan. Dan tujuan utama fungsi administrasi pendidikan yang pertama menjalankan rencana dan prosedur, mengambil tindakan langsung dalam implementasi rencana dan prosedur, mengawasi pekerjaan yang dilakukan di bidang yang diidentifikasi, saran untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang tepat, merangsang pekerja untuk motivasi dan efisiensi kerja mereka, menjelajahi untuk mengembangkan rencana yang lebih baik untuk administrasi kelembagaan, menjelajahi ide dan visi baru untuk mengembangkan rencana yang lebih bagus untuk administrasi kelembagaan. Dan pada saat ini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kelompok kami. Dalam suatu lembaga dan institusi sangat dibutuhkan administrasi. Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketatausahaan di sebuah lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terkait berbagai bidang, baik pencatatan maupun surat menyurat, bahkan masalah hukum sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti ijazah, sertifikat, dan surat-surat penting lainnya akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum jika akurasi isinya dijamin benar. Oleh karena itu, kebenaran data administrasi menuntut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya. Karena produk administrasi yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat bukti-bukti fisik
ditinjau dari aspek hukum. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan swasta maupun untuk kepentingan penelitian mahasiswa. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 7. Selebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.